Hai semuanya, semoga kalian lagi dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Faustina Cinta Kania Sidik. Aku mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Aku membuat video ini sebagai pemenuhan UAS mata kuliah Pendidikan Agama yang diampu oleh Bapak Adrianus Yoga Pranata. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian apa itu tentang makna perkawinan dan moral perkawinan. Jadi, disimak baik-baik videonya, semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Kalian tuh bisa ada di dunia ini tuh karena apa sih? Ya, tentunya karena ada peran orang tua kalian di dalamnya. Nah, sebelum proses ada kalian, orang tua kalian tuh pasti kan ada mengadakan pernikahan atau perkawinan. Nah, perkawinan ini juga mempunyai makna loh. Apa sih maknanya? Yuk, kita simak. Dalam setiap hal pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tentu memiliki tujuannya masing-masing. Apa sih tujuan dari perkawinan itu? Yang pertama dan yang utama adalah untuk melanjutkan keturunan. Kenapa? Karena dalam setiap agama pasti meminta umatnya untuk terus berkembang biak dan beranak cucu. Lalu, tujuan yang selanjutnya adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Serta yang terakhir adalah untuk membangun persekutuan di dalam keluarga dan masyarakat. Jadi, itulah teman-teman 4 tujuan dari perkawinan. Nah, sekarang aku mau masuk ke bagian makna perkawinan. Dalam setiap agama, perkawinan itu pasti memiliki maknanya masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri kan ada 7 agama yang diakui. Tapi aku hari ini tidak akan membahas secara keseluruhan, melainkan aku hanya akan membahas dari sudut pandang 2 agama aja. Yang pertama adalah dari sudut pandang agama Katolik, dan yang selanjutnya adalah dari sudut pandang agama Islam. Jadi yuk, mari kita simak apa sih makna perkawinan dari kedua agama ini dan apa ya kira-kira perbedaan makna dari perkawinan dari antara kedua agama ini. Pertama adalah makna perkawinan dari sudut pandang agama Katolik. Dalam agama Katolik, perkawinan memiliki 4 sifat, yaitu monogami, indisolubilitas, prokreatif, dan heteroseksual. Apa aja sih makna dari keempat sifat ini? Pasti kan kata-katanya masih kalian belum mengerti ya, karena bukan kata-kata yang bisa biasa kita dengar secara umum dan bisa digunakan dalam sehari-hari. Jadi sebentar lagi aku akan jelasin ke kalian apa saja arti dari keempat makna yang udah aku jelasin tadi. Pertama adalah monogami. Monogami ini artinya apa sih? Jadi, monogami artinya adalah seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan. Jadi, satu laki-laki hanya bisa memiliki satu istri dan begitu juga sebaliknya, yang mana seorang perempuan juga hanya boleh memiliki satu suami saja. Mono kan artinya satu ya, jadinya jelas langsung terlihat apa arti dari monogami ini dari satu kata di depannya aja, yaitu mono yang berarti satu. Gitu. Yang kedua adalah indisolubilitas. Aku yakin banget belum banyak di antara kalian yang tahu makna dari kata indisolubilitas. Karena emang jarang banget ya untuk kita dengar dalam sehari-hari. Tapi untuk kalian yang beragama Katolik, aku yakin sih pasti beberapa udah banyak yang tahu ya. Karena dalam setiap pelajaran baptis, krisma, atau komuni, indisolubilitas ini sering untuk diajarkan kepada kita. Jadi, apa sih arti dari indisolubilitas? Indisolubilitas ini berasal dari bahasa Inggris yang yang disebut dengan indissoluble atau yang berarti tidak dapat dipecahkan atau dibatalkan. Jadi, makna indisolubilitas sendiri ini dalam 4 sifat perkawinan dalam agama Katolik adalah tidak dapat terceraikan.
Jadi, untuk kalian yang menikah dengan tata cara agama Katolik, kalian tidak dapat bercerai dan kalian hanya bisa menikah satu kali di gereja yang secara sah dan resmi. Jadi, pernikahan kalian tidak dapat dipisahkan oleh perceraian, namun hanya bisa dipisahkan oleh kematian saja. Yang selanjutnya adalah prokreatif. Jadi, arti dari prokreatif ini adalah kalian yang menikah secara agama Katolik mau untuk melanjutkan keturunan. Jadi kan di masa sekarang ini sebenarnya banyak ya orang-orang yang berpikiran untuk child free atau tidak ingin memiliki anak setelah menikah. Dalam agama Katolik sendiri hal ini benar-benar dilarang keras karena memang ada satu sifat yang bernama prokreatif ini yang harus dijalankan oleh calon pasangan. Jadi, pasangan yang akan menikah ini harus setuju untuk melanjutkan keturunan. Sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk terus berkembang biak dan beranak cucu dan untuk memenuhi bumi. Jadi, buat kalian yang ingin menikah secara adat tata cara Katolik, buang jauh-jauh pikiran kalian untuk child free ya, karena itu tidak diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya adalah heteroseksual. Aku yakin di sini kalian pasti udah pernah dengar kata homoseksual yang mana artinya adalah pasangan sejenis. Dan kebalikan dari homoseksual, heteroseksual adalah pasangan beda jenis. Jadi, gereja tidak bisa menikahkan pasangan yang sejenis dan menentang untuk pernikahan sejenis. Jadi, di agama Katolik, kalau kalian mau menikah, kalian tuh harus beda jenis. Jadi, laki-laki dengan perempuan. Begitu. Fun fact-nya dari agama Katolik adalah dalam agama ini kalian bisa loh untuk menikah beda agama. Tapi dengan syarat ya tentunya tidak bisa asal-asalan lalu kalian bisa menikah beda agama di gereja Katolik. Syarat utamanya adalah salah satu dari calon yang akan menikah harus beragama Katolik dan sudah dibaptis. Jadi, semisal kalian punya pacar nih, pacar kalian beda agama, tapi kalian itu beragama Katolik dan sudah dibaptis, maka kalian bisa untuk melakukan pernikahan di gereja Katolik. Nah, tapi selain itu, ada ketentuan juga yang harus kalian penuhi, di mana kalau kalian besok memiliki anak, kalian harus mendidik anak kalian secara tata cara agama Katolik dan masuk ke dalam agama Katolik. Sesuai dengan janji pernikahan yang diucapkan di hadapan imam, umat, dan para saksi, di mana kalian harus berjanji untuk membesarkan dan mendidik anak kalian dengan tata cara agama Katolik. Yang sekarang aku akan masuk ke dalam makna perkawinan dari sudut pandang agama Islam. Sebelumnya, disclaimer ya teman-teman, aku bukan dari umat beragama Muslim, jadi kalau ada kesalahan aku mohon maaf dan bisa untuk dikoreksi ya. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki makna sebagai sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dengan menikah, artinya kalian sudah menyempurnakan separuh agama kalian dan sudah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Kalau di Katolik tadi, kalian boleh nih untuk nikah beda agama. Di Islam ini tidak boleh ya teman-teman, kalian harus menikah dengan pasangan yang sama-sama beragama Muslim. Dalam agama Katolik perkawinan itu bersifat indisolubilitas. Nah, lain halnya dengan Islam. Jadi dalam agama Islam itu memang tidak menentang perceraian, akan tetapi Allah sangat membenci seadanya sebuah perceraian. Nah, dalam agama Katolik tadi, kalian diwajibkan untuk monogami atau hanya memiliki satu pasangan. Sedangkan dalam agama Islam, kalian bisa untuk melakukan poligami, tapi ini hanya untuk laki-laki saja ya. Itu pun juga dengan memiliki banyak ketentuan. Dengan maksimal istri adalah 4 orang.
tidak boleh melebihi itu, dan harus berjanji untuk bisa memenuhi kebutuhan semua istrinya dengan baik, dengan adil, dan dengan penuh kasih sayang, serta harus meningkatkan rasa ketakwaannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Contoh kasusnya adalah dalam 1 tahun ke belakang, ada seorang yang menjadi viral karena dia telah memiliki 4 istri dan 25 anak dalam 20 tahun. Ia adalah Kiai Haji Hafidin yang merupakan sarjana agama dan pendiri pondok pesantren di Banten. Ia menjadi sorotan karena ia telah melakukan poligami secara selama 20 tahun lamanya. Dan ia juga melakukan webinar untuk program poligaminya itu. Webinarnya itu, ia memberikan banyak kiat-kiat untuk melakukan poligami secara baik dan benar, dan ia memberi klaim bahwa ia telah tidak hanya sekedar teori, namun itu telah ia praktekkan selama 20 tahun ia menjalani rumah tangga poligami. Menjadi kemarahan netizen adalah karena Kiai Hafidin yang doyan poligami ini suka menceraikan istri pertamanya karena sudah menopause, yang mana ini sangat menyakiti perasaan istrinya dan tidak sesuai dengan kaidah dari agama yang harus dia jalankan untuk melakukan poligami, di mana ia harus bisa menyayangi istrinya sesuai dengan yang seharusnya dan bertindak laku adil, mengatakan bahwa ia melakukan poligami ini tanpa melakukan izin kepada istri-istrinya, yang mana ini juga adalah tindakan yang sangat salah. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai makna perkawinan dan juga studi analisis kasus terhadap peristiwa yang ada di media. Jadi sekian dari aku, terima kasih sudah menyaksikan videoku sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu.